Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa SLB Negeri Plamban channel yang dirahmati Allah SWT, kita panjatkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, kasih kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat, keluarga dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Di sore hari jelang buka puasa ini, mari kita tentunya banyakkan syukur kepada Allah Ta'ala karena kita masih dalam program Cahaya Ramadan dan kita masuk pada episode atau pembahasan tentang amaliyah Ramadan. Pada kesempatan sore jelang puasa di sore hari ini, kita akan membahas siapa saja mereka orang-orang yang diwajibkan daripada berpuasa. Syarat apa saja yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk berpuasa Ramadan. Para pemirsa SLB Negeri Plamban channel yang dirahmati Allah SWT, kalau kita coba buka kitab Fiqh Sunnah karangan Syekh Sabiq, maka di sana jelaskan tentang orang-orang yang wajib berpuasa. Syarat wajib daripada mereka orang-orang yang berpuasa. Yang pertama adalah mereka yang Islam. Jadi orang yang Islam itulah mereka yang wajib daripada berpuasa. Siapa mereka orang Islam? Orang yang telah mengikrarkan dirinya sebagai seorang muslim dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka orang yang berikrar dengan tasyahud pada Allah dan Rasul, maka itulah dia orang Islam, atau disebut dengan muslimin kalau laki-laki, muslimat kalau perempuan. Maka mereka itulah yang terkena kewajiban daripada berpuasa. Kemudian yang kedua, wajibnya berpuasa kepada mereka orang-orang yang berakal. Orang yang berakal. Sedangkan mereka orang-orang yang tidak berakal atau belum berakal, seperti siapa? Anak-anak. Anak-anak belum berakal, akalnya belum sempurna. Makanya pada mereka hanya diberikan latihan-latihan saja. Anak-anak yang masih di bawah umur, mereka dilatih untuk berpuasa. Supaya nanti setelah dia dewasa, sudah akalnya sempurna, ketika menjalankan puasa dia akan bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian orang-orang yang gila, orang-orang yang akalnya tidak sempurna, mereka tidak terkena kewajiban. Dalam satu hadis Nabi dari Imam Dawud, Nabi pernah bersabda, rufi'al qalam an thalathin, dicabut daripada pena catatan amal mereka. Di antaranya ada tiga kelompok, di antaranya al-majnun hatta yaqila, orang yang gila sampai mereka kemudian dia akalnya kembali sehat, kembali normal. Maka ketika orang gila, maka mereka tidak terkena kewajiban puasa. Sehingga orang yang berakal itulah menjadi syarat wajibnya mereka berpuasa. Kemudian siapa yang terkena kewajiban atau syarat wajib mereka orang yang berpuasa? Selanjutnya adalah kemudian setelah dia muslim atau Islam, kemudian dia berakal, dia juga sudah baligh. Ya, sudah baligh. Apa itu sudah baligh? Sudah dewasa. Kalau laki-laki sudah pernah mimpi basah. Sedangkan kalau perempuan, balighnya cirinya lah dengan datang bulan atau dia telah menstruasi. Orang-orang yang telah baligh, laki-laki sudah pernah mimpi basah, kemudian perempuan sudah menstruasi, maka dia terkena kewajiban untuk berpuasa. Dan kemudian yang keempat, orang-orang yang terkena kewajiban dari puasa setelah dia muslim atau Islam, kemudian dia berakal, kemudian dia baligh, maka yang keempat, seorang yang kemudian terkena kewajiban puasa adalah mereka orang-orang yang senantiasa sehat. Orang-orang yang sehat. Siapa mereka sehat? Orang yang tidak sakit. Ya kan? Orang yang sehat. Dan yang kelima adalah mereka yang tinggal di tempat atau mukimin.
Ayat dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah dengan jelas disebutkan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, man kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatum min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara mereka, di antara kalian yang ada dalam keadaan kondisi sakit, aw ala safarin, atau kemudian dia tidak di tempat, ya kan, syarat yang kelima, tidak di tempat, di tempat, mukimin, di tempat, dia tidak di tempat, berarti dia musafir. Maka orang-orang yang musafir, maka mereka tidak terkena kewajiban berpuasa, boleh mereka tidak berpuasa. Ada rukhsah, ada keringanan. Orang yang sakit tidak tinggal di tempat, maka mereka kemudian tidak terkena kewajiban puasa, boleh mereka tidak berpuasa. Jadi yang kelima adalah mereka yang tidak tinggal di tempat, sedang melakukan perjalanan atau disebut musafir. Yang keenam khusus bagi perempuan atau wanita. Wanita yang haid atau sedang nifas, ya, atau kemudian dia sedang dalam kondisi melahirkan. Setelah melahirkan, biasanya setelah 60 hari setelah, menurut pendapat Imam Syafi'i, dia masih mengeluarkan darah, maka dia tidak terkena kewajiban berpuasa. Para pemirsa Selbing Pelabuhan Channel mati Allah Ta'ala, sehingga ada 6 yang terkena kewajiban daripada berpuasa. Pertama adalah Islam, yang kedua adalah berakal, yang ketiga dia adalah baligh, yang keempat dia sehat, yang kelima dia tinggal di tempat mukimin bukan musafir, dan yang kelima khususon bagi para wanita, dia tidak sedang dalam haid dan kemudian dia tidak sedang dalam nifas. Inilah 6 perkara yang wajib pada mereka untuk berpuasa. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan kita bisa kemudian mempraktekkan atau kemudian memahami tentang siapa saja yang terkena wajibnya puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.